Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita sekalian. Sahabat muda yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan kami sampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi. Berdasarkan surat edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Mei 2020, maka sebaiknya di masa pandemi ini untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri lebih utama di rumah, kecuali dalam kondisi aman bisa di tanah lapang ataupun di masjid. Yang perlu dipahami lebih dahulu, pertama masalah hukum sholat Idul Fitri itu sendiri. Pertama, menurut para fuqaha, hukumnya adalah sunnah muakkadah, dimana kalau kita kerjakan insya Allah kita berpahala. Namun kalau kita tidak mengerjakan, tidak mengandung unsur dosa. Untuk itu pelaksanaannya antara lain satu adalah kita berniat, sebab seluruh ibadah kita tanpa adanya niat tidak akan diterima oleh Allah SWT. Untuk masalah niat, menurut Imam Nawawi yang diikuti oleh Perserikatan Muhammadiyah, cukup niat itu di dalam dada atau sir. An-niyatu fil qalbi, niat dalam hati. An-niyatu sodri, niat dalam dada. An-niyatu hahuna, niat itu di sini. Kemudian yang perlu dipersiapkan antara lain kita mandi seperti mandi janabat atau mandi wajib. Memakai pakaian yang terbaik atau pakaian yang bersih atau pakaian baru. Memakai wangi-wangian. Kemudian dengan tenang kita menuju ke tempat sholat. Tadi kalau tidak pandemi di lapangan atau di masjid, kalau di rumah persiapan tadi tidak berbeda. Kemudian setelah berniat, dengan berdiri kita takbiratul ihram. Usai takbiratul ihram, dalam rakaat pertama membaca 7 kali takbir. Antara takbir kalau dalam paham Perserikatan tidak membaca apa-apa. Untuk yang lainnya terkadang diselingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Rasul punya satu kebiasaan membaca surat Al-A'la atau surat Al-Qamar. Usai membaca surat Al-A'la, kemudian melaksanakan ruku, iktidal, sujud seperti biasa, 2 kali sujud kemudian berdiri, masuk pada rakaat kedua. Di rakaat kedua ini takbirnya 5 kali. Juga antara takbir tidak ada bacaan yang dilaksanakan oleh paham Perserikatan. Untuk yang lainnya ada bacaan seperti tadi. Pelaksananya sama. Usai 5 kali takbir, Fatihah, kemudian membaca surat. Kebiasaan Rasulullah adalah surat Al-Ghasyiyah atau surat Qaf. Usai pelaksanaan pembacaan surat Al-Ghasyiyah, ruku, iktidal, kemudian sujud 2 kali, terus tahiyat akhir. Yang perlu dipahami juga, ketika mau berdiri sholat tadi, imam biasanya mengucapkan as-sholatu jami'ah tanpa ada azan dan tanpa ada qomat. Begitu pula selesai sholat, tidak ada sholat sunnah, baik sebelum maupun sesudahnya. Usai sholat, maka khotbah. Untuk paham Perserikatan, khotbahnya cuma sekali, dibuka dengan hamdalah. Kemudian dalam berkhotbah, di samping wasiat takwa ada satu keniscayaan
mengajak para jamaah untuk senantiasa berbuat baik. Harapannya di Idul Fitri ini kembali pada dua pengertian. Satu, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Ada yang menyatakan kembali untuk makan kembali. Kembali untuk makan. Menunjukkan hari itu sudah tidak ada puasa. Bahkan juga disunahkan ketika sholat Idul Fitri kita untuk sarapan atau makan pagi. Menunjukkan kalau hari itu kita sudah tidak berpuasa. Harapannya dengan Idul Fitri yang singkat ini, tata caranya antara sholat di lapangan, di masjid, dan di rumah tidak berbeda. Yang membedakan cuma jumlah jamaah. Pendapat yang masyhur atau yang sering kita dengarkan dalam taklim-taklim, baik itu dari Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah maupun dari Majelis Ulama Indonesia, kalau sholat sendirian di rumah minimal 4 orang. 1 sebagai imam dan khatib, kemudian mustamiknya adalah 3 orang. Kalau ada kemampuan untuk berkhutbah. Kalau tidak ada yang punya kemampuan untuk khutbah, cukup sholat saja. Dengan pelaksanaan seperti tadi, niat, berdiri, takbiratul ihram untuk rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-A'la. Kemudian untuk rakaat kedua, setelah rakaat kedua ini setelah Fatihah membaca Al-Ghasyiyah, dan sebelumnya juga dengan takbir. Takbirnya antara sholat Idul Fitri rakaat pertama dan rakaat kedua itu ada 12. Yang pertama 7 kali takbir, yang kedua 5 kali takbir. Kemudian disunahkan juga ketika kita berangkat menuju tempat sholat dan pulang dari tempat sholat untuk mencari jalan lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk syiar Islam itu sendiri. Jadi di Idul Fitri ini kita akan mengadakan syiar secara umum bahwasanya pada hari itu umat Islam sedang bersukacita, terutama dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Saya kira ini sedikit panduan sholat Idul Fitri di masa pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan pada kita, serta Allah segera mencabut musibah yang ditimpakan oleh manusia sejagat termasuk di Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.